Dalam kemurahan Tuhan kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024. Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah Allah yang selalu setia memelihara kehidupan kami. Bersyukur kami boleh menikmati hari ini. Kami percaya cinta kasih-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami oleh kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk memahami dengan benar, dan kami pun setia berjalan pada kebenaran. Jadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Kami mohon ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 101 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri, akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Tema renungan kita ialah karakter yang dikehendaki Allah, atau dalam bahasa Toraja dikatakan pesiparan tu nanga puang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur ini ditulis saat Daud baru saja menjadi Raja Israel. Penyalahgunaan kekuasaan dan kekacauan pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Saul yang penuh masalah menjadi prioritas perubahan. Sebagai wakil Allah, ia menyatakan apa yang diperjuangkan untuk kerajaannya sebagai cerminan dari kerajaan Allah. Sebagai raja, bagian pertama yang ia perhatikan adalah kasih dan keadilan. Ayat 1. Belas kasihnya mendorong orang yang paling berdosa untuk berharap, dan penghakimannya melarang orang yang merasa paling baik untuk berandai-andai. Yang kedua ialah hidup dalam kebijaksanaan dan kekudusan. Ayat kedua. Sebagai pemimpin, hidup dalam perilaku yang selaras dengan jalan dan kehendak Tuhan adalah karakter yang harus dipenuhi. Ketiga adalah konsistensi menahan diri dari nafsu, kesombongan, dan fitnah. Ayat 3 sampai ayat 5. Keempat adalah komitmen setia menyelesaikan tugas. Ayat 6 sampai ayat 8. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita diberi tanggung jawab untuk kita kerjakan, entah dalam jemaat pun masyarakat. Tentu tugas itu adalah bentuk kepercayaan yang diberikan kepada kita. Kepercayaan yang tidak hanya datang dari orang yang memilih atau memberikan, tapi juga berasal dari Allah sendiri. Tugas-tugas itu tidak hanya akan memperlihatkan karakter dan kepribadian kita, tapi juga menggambarkan tangan Allah yang memakai kita. Karena itu, 4 karakter dalam perikop ini
akan menjadi karakter kita dalam memimpin dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Besar kecilnya tanggung jawab yang kita terima tidak dinilai dari siapa yang memberikan tugas tersebut, tapi komitmen kita untuk menghadirkan karakter yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan, kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga karakter yang kami miliki pun juga adalah karakter yang dikehendaki oleh Allah. Dan kami mohon kiranya firman-Mu terus menuntun langkah kami. Diberkatilah kami semua, sahabat renungan harian di mana saja berada, dalam berbagai tugas tanggung jawab ataupun aktivitas yang Tuhan percayakan. Tuntun kami Roh Kudus untuk melakukan dengan penuh tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan, kami usahakan dalam kebenaran. Tuhan jugalah yang memberkatinya. Topang dan tuntun juga anak-anak kami untuk tetap setia berjalan pada kehendak-Mu. Berkati orang tua kami di masa tua mereka untuk senantiasa berbahagia bersuka cita di usia lanjut. Untuk mereka yang senantiasa menaruh pengharapan kepada-Mu, memohon belas kasih Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit, mereka yang berduka cita, mereka yang berbeban berat, Tuhanlah yang memberi kelegaan. Tuhanlah yang menjadi sandaran hidup, menguatkan dan menopang mereka melewati segala perkara. Dan bersama-sama kami menjalani kehidupan ini dengan terus yakin, segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Engkau. Kami pun berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang juga menikmati cinta kasih Tuhan dalam pertambahan usia. Sempurnakanlah sukacita. Bahkan Engkau juga yang memberkati mereka yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan dalam perjuangan mereka. Bersama-sama dengan anak-anak muda kami, kiranya anak-anak muda kami pun menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Mereka sukses berhasil di dalam Tuhan. Gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini dalam kehadiran-Nya, kiranya senantiasa diberkati dan menjadi berkat. Bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami ditopang untuk juga mengemban amanah dari Tuhan, memimpin bangsa ini dalam keadilan. Kami mohon Tuhan, Engkau jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman, milikilah karakter yang dikehendaki Allah. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Tuhan Yesus berkati.